Oke, aman ya. Kita mulai aja sekarang. Oke, selamat datang teman-teman semuanya di kelas PK ini. Kali ini kita bakalan ngebahas terkait aljabar nih teman-teman. Mungkin teman-teman semua udah nggak asing ya sama aljabar gitu ya. Apalagi di sekolah pasti udah nggak bisa jauh-jauh gitu sama yang namanya X, Y. Oke, kita bakalan bahas ya, aljabar itu apa sih gitu ya. Oke, pertama kita dari definisinya dulu. Aljabar itu apa? Jadi intinya, aljabar itu adalah ilmu yang mempelajari penggunaan huruf dan simbol dalam ilmu hitung, teman-teman. Jadi ketika kalian melakukan perhitungan, sebentar. Jadi ketika kita melakukan perhitungan dengan menggunakan huruf atau simbol ya, misal kita 2x, sorry, semisal kita di sini mempunyai 2x, oh, sebentar ya. Wait, wait. Oke, jadi semisal kita mempunyai persamaan gitu ya, 2x ditambah 3 gitu. Mungkin aku di sini aja. Nah, semisal kita punya ekspresi aljabar 2x kemudian ditambah 3 atau 5y ditambah 6 gitu ya, atau 10 ditambah 3xy ditambah 5 sama dengan 1. Nah, ini itu namanya aljabar, teman-teman. Intinya, aljabar itu adalah ilmu yang menggunakan huruf ya atau simbol yang disertai dengan angka. Jadi ini simbolnya atau hurufnya X, kemudian hurufnya lagi ini Y, kemudian ada X, Y juga. Nah, ini namanya aljabar gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, bentuk aljabar ini tuh AX plus BY sama C. Nah, AX, BY sama C itu apa? Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi bentuk persamaan dari aljabar, aku tandain warna merah. AX, AX plus BY plus C. Nah, jadi kita pertama bahas yang A-nya dulu. A ini ya. A, kemudian B. Nah, A sama B ini apa? Ini tuh mereka namanya adalah koefisien, teman-teman. Ini namanya koefisien. Nah, jadi koefisien itu intinya adalah sebuah angka yang dia ini tuh nempel sama huruf gitu ya. Seperti tadi aku punya contoh 2x plus 3. Nah, ini kan ada angka yang yang nempel ya sama huruf x. Nah, jadi angka yang nempel ini tuh namanya koefisien. Itu ya. Oke, kita lanjut lagi sekarang ke tanda ini, huruf x sama y. Nah, huruf X sama Y ini tuh adalah variabel, teman-teman. Variabel. Nah, jadi variabel itu apa? Variabel itu adalah sebuah angka yang masih belum diketahui berapa, gitu ya. Atau kita bebas memasukkan nilainya itu berapa. Semisal, aku ada persamaan 5A plus B. Nah, aku bebas. Misal aku mau A-nya itu 2, kemudian B-nya itu 5. Berarti ini jadinya kan 5 dikali 2, kemudian ditambah B-nya 5. Oke, 5 dikali 2 10, kemudian ditambah 5 sama dengan 15 gitu. Jadi variabel itu intinya bebas. Kita mau memasukkan nilai berapapun dan juga nilainya masih belum diketahui. Nah, oke, kita balik lagi ke PPT ya, teman-teman.
Nah, oke. Jadi di sini yang udah tadi aku bahas ya. Jadi aljabar itu ada 4 komponen. Yang pertama itu adalah variabel, yang kedua itu adalah koefisien, yang ketiga konstanta. Oh iya, ini aku belum bahas ya, lupa. Konstanta, yang C ini ya. Nah, jadi konstanta itu apa? Konstanta itu adalah nilai konstan atau nilai tetap. Maksudnya nilai tetap itu gimana? Semisal kita pakai persamaan yang ini deh. 2x plus 3. 2x plus 3. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat ya, si 3 ini berarti konstantanya kan, atau tetap gitu. Ya udah dia nggak bakalan berubah gitu teman-teman. Dia bakalan tetap akan menjadi 3. Nah, berbeda sama koefisien. Koefisien itu bisa berubah. Yang ini ya, 2. 2 ini bisa berubah ketika apa? Ketika si X-nya itu punya nilai. Ya, ini kalau X-nya ini kita kasih nilai berapapun, semisal aku mau ngasih si X nilainya ini tuh misal 4 deh. Nah, ini kan pastinya berubah ya. 2 dikali 4 ditambah 3. 2 dikali 4 8. Ditambah 3. Nah, tiganya tetap. Nah, ini namanya konstanta, teman-teman. Gitu ya. Jadi, di sini ada 4 komponen. Yang pertama itu variabel. Variabel itu adalah simbol atau huruf yang mewakili suatu nilai yang belum diketahui besarannya itu berapa, gitu ya. Dan juga variabel ini tuh bebas, kita bisa memasukkan nilai berapapun, gitu ya. Dan biasanya ini tuh dia tergantung soal gitu. Nah, lalu selanjutnya itu ada koefisien. Yang udah aku jelasin tadi, intinya itu koefisien adalah nilai yang nempel, nempel sama variabel. Dan dia itu bersifat dikali, kayak 2x. Berarti itu jadinya 2 dikali x gitu ya. Terus 5y. Nah, jadinya itu 5 dikali y. Nah, intinya koefisien itu nilai yang nempel sama huruf gitu ya. Oke, selanjutnya ada konstanta. Tadi, konstanta itu adalah nilai yang tetap. Dia nggak akan bisa berubah karena dia nggak punya variabel atau nggak punya pengali. Jadi kalau semisal ada eh, persamaan aljabar 5x ditambah 7. Nah, ya udah, 7-nya ini tetap bakalan 7 terus. Dan dia ini tuh nggak akan berubah gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada suku. Nah, jadi suku ini adalah grup dalam operasi aljabar dalam bentuk gabungan variabel, koefisien, ataupun konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi yang dimaksud dengan eh, suku ini tuh teman-teman. Ini suku pertama. Wah, dan nonton. Halo, ini Ya, kayaknya bocor deh. bawa ya tuh. Sebentar, sebentar. Sini aja. Ya, nih aku punya paket salah. Paket apa itu? Paket ini. Ada isinya nggak? Mana? Bocor ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini ada suku. Ini suku pertama yaitu AX ya. Ini adalah suku pertama teman-teman. Suku ke satu. Suku ke satu. Dan selanjutnya suku kedua tuh ini BY. Ini suku kedua. Ini adalah suku kedua. Nah, suku ketiganya apa? Ini suku ketiganya C. Ini suku ketiga. Suku ketiga. Oke, jadi itu ya, suku itu adalah gabungan ya atau grup atau kelompok yang dia ini tuh membentuk satu kesatuan. Semisal kalau aku punya persamaan, nih contoh ya, contoh. Aku punya persamaan 5xy ditambah 10z dikurangi 8 sama dengan 5. Nah, jadi yang namanya suku tuh ini. Ini adalah suku pertama.
Terus suku keduanya ini 10Z. Nah, lalu suku ketiganya itu ada ini teman-teman, min 8. Oke, itu ya. Jadi 5X suku pertama, 10Z suku kedua, dan juga min 8 suku ketiga. Oke, dan itu 4 komponen aljabar. Oke, mungkin sebelum aku lanjut, teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang masih bingung? Gimana? Aman teman-teman? Aman ya? Nah, sebelum aku lanjut lagi, aku di sini mau bahas deh tentang yang namanya, pasti teman-teman gak asing sama yang namanya ini. Wait, yang namanya ini persamaan. Oke, teman-teman. Sebelum aku bahas lebih lanjut, aku mau bahas dulu tentang persamaan gitu ya. Nah, aku mau nanya deh, kalau semisal apa bedanya ini dengan ini? Oke, bedanya apa nih kalau menurut kalian? Ada yang mau jawab nggak? Jadi dua hal ini tuh beda teman-teman. Kalau yang ini namanya adalah ekspresi matematika. Nah, kalau yang ini itu namanya persamaan matematika. Nah, jadi persamaan itu apa? Persamaan itu adalah dua ekspresi matematika, matematika yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan diperlakukan setara ini ya, setara. Oke, aku tandain dulu. Ini ya, tanda sama dengan. Nah, jadi persamaan itu adalah dua ekspresi matematika yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan diperlakukan setara. Oke, maksudnya gimana, Kak? Jadi gini, aku punya 3x min 10 sama dengan 2. Ya, nah coba kalau misalkan kita mau cari nilai x. Nah, jadi gini teman-teman, yang dimaksud dengan diperlakukan setara, jadi kalau semisal ini aku, kalau misalkan ini 10-nya mau aku ilangin, jadi kan berarti harus ditambah 10 ya, ditambah 10. Nah, kalau kiri ditambah 10, kanannya juga ditambah 10. Ini ditambah 10 juga. Nah, jadi plus 10 ditambah min 10 kan habis ya. Jadinya ini sisa 3x. Habis itu 2 ditambah 10, 12. Nah, jadi mungkin kalau kalian di sekolah itu masih nganggapnya pindah ruas, itu di matematika nggak ada teman-teman. Di matematika itu nggak ada yang namanya pindah ruas gitu ya. Mungkin hati-hati juga kalau semisal nanti kalian udah ini ya berhasil lolos gitu ya, amin, di univ kalian. Dan waktu kalian maju, entah itu ada mata kuliah kalkulus atau apapun itu yang berhubungan sama matematika, jangan pakai pindah ruas. Kenapa? Karena nanti kalian diomelin teman-teman, diomelin sama dosen. Karena ada temanku yang dia itu
masih pakai pindah ruas dan dosenku bilang kalau pindah ruas itu di dalam matematika nggak ada gitu. Jadi intinya itu ya, itu harus diperlakukan setara. Nah, sekarang kalau misalkan aku mau ngehilangin 3 untuk mencari nilai X-nya gimana? Ya udah, berarti ini aku bagi 3 dan ini aku juga bagi 3. Nah, 3 dibagi 3 kan 1. Selanjutnya 12 dibagi 3 kan 4. Oke, jadi nilai X-nya adalah 4. Nah, gitu ya teman-teman, yang dimaksud dengan persamaan. Jadi persamaan itu dia dua ekspresi matematika yang diperlakukan setara. Nah, coba kalau misal X-nya kita masukin 4 deh. Tadi kan kita punya ini ya, 3X min 10 sama dengan 2. Habis itu 3, X-nya kita masukin 4, kemudian min 10 sama dengan 2. Nah, ini 12 min 10 sama dengan 2. Dan 2 sama dengan 2. Nah, ini sama atau yang namanya persamaan. Nah, itu ya. Intinya persamaan itu dua nilai yang sama, kiri sama, kanan sama, dan dia diperlakukan setara. Oke, oke, kita lanjut ke PPT. Nah, jadi di dalam aljabar itu ada beberapa operasi yang bisa kita lakukan. Yang pertama ini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Dan biasanya penjumlahan dan pengurangan itu hanya bisa dilakukan pada suku yang sejenis. Nah, semisal ini aku ada soal, nanti kalian coba kerjain ya sekarang. Semisal ini ada X, di sini ada X, di sini ada Y, dan juga di sini ada Y. Kalau misalnya kita mau tambah atau kurang, itu harus yang sejenis teman-teman. X sama X, kemudian Y sama Y gitu. Coba teman-teman kerjain soal yang ini teman-teman. Min 12X plus 16Y plus 4X min 3Y. Ini berapa? Nah, yang di sini. Kita sambil kerjain bareng ya. Semoga PPT-nya nggak hancur teman-teman. Oke, min. Aduh, ya udah deh, kita screenshot aja. Ini aku kurang tahu ya kok PPT-nya agak susah buat dicoret-coret ya. Tapi nggak apa-apa, kita kerjain di sini aja. Oke, nah sekarang kalau misalkan kita mau mengerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan, kita kelompokin dulu. Yang sama itu yang mana aja. Ini ada X, di sini ada X, di sini ada Y, di sini ada Y. Pertama kita kelompokin dulu, min 12X ditambah 4X. Nah, habis itu yang Y-nya kita kelompokin, plus 16Y min 3Y. Nah, kalau kayak gini kita bisa nih teman-teman ngelakuin yang namanya operasi penjumlahan sama pengurangan min 8 min 8x. Kemudian 16 dikurangi 3 min 13y gitu ya. Sorry, 13y plus 13y. Dan ini adalah bentuk sederhana dari aljabar. Nah, intinya gitu ya. Itu cuman bisa dilakukan pada suku yang sejenis. Nih, yang 12x ini tuh suku pertama, min 12x suku pertama, kemudian 16y ini suku kedua, 4x suku ketiga, dan min 3y suku keempat. Nah, oke, kita lanjut lagi nih ke perkalian dan pembagian. Nah, jadi untuk operasi aljabar pada perkalian dan pembagian itu harus mengikuti semua sifat eksponen ya. Yang kemarin kita bahas itu ya, sifat eksponen, yaitu perkalian yang berulang, gitu ya. Oke, kita kerjain aja bareng-bareng untuk yang soal ini.
Bentar. Nah, kita kerjain di sini. Oke, di sini kita punya ekspresi gitu ya, bukan persamaan. Ini namanya ekspresi, ekspresi matematika. 12x kita tulis ulang aja deh. 12x kuadrat y pangkat 5 dibagi 16x y pangkat 3. Oke. Nah, sebenarnya untuk perkalian sama pembagian ini tuh mirip teman-teman sama apa? Sama penjumlahan dan pengurangan. Cuman bedanya apa? Kita ini di sini melakukan yang namanya eh berlaku yang namanya sifat eksponen. Jadi mungkin aku buat seperti ini aja deh. 12 kemudian dikali x kuadrat dikali y pangkat 5. Kemudian di sini 16 dikali x dikali y pangkat 3. Nah, kita lihat mana yang bisa dibagi. Nah, ini kan bisa kita lihat ya, 12 sama 16. Ini tuh bisa kita bagi, teman-teman. Dibagi berapa? Ini kita bagi dengan 4. Ya, ini bagi dengan 4. Dan ini juga kita bagi dengan 4. Ya, kita harus perlakukan setara. Kalau atas kita bagi 4, bawahnya juga kita bagi 4. Itu ya. Nah, 12 dibagi 4, 3. 16 dibagi 4, 4. Nah, sekarang di sini x kuadrat dibagi x. Oke, teman-teman, mungkin aku mau ngingetin lagi, kalau di dalam sifat eksponen, jika kita membagi variabel, kita hanya perlu mengurangi pangkatnya aja, gitu ya. Jadi ini x kuadrat, ini kan pangkatnya satu nih sebenarnya. Ya udah, berarti 2 dikurang satu dan ini menjadi x. Mungkin ini aku catat ya, sifat dari pembagian A pangkat N per A pangkat M sama dengan A N min M. Ini ya teman-teman. Oke, jadi di sini nilainya X aja ya. Ini menjadi satu, ini menjadi X. Nah, oke. Kita lanjut lagi ke Y pangkat 5 dan juga Y pangkat 3. Oke, berarti Y pangkat 5 dibagi dengan Y pangkat 3. Ya udah, pangkatnya kita kurangin aja ya. Jadi Y pangkat 5 min 3 sama dengan 5 dikurangi 3 2. Y kuadrat. Jadi ini satu dan ini juga Y kuadrat. Jadi hasil akhirnya adalah 3x Y kuadrat. Gitu teman-teman. Kita tandain dulu. Oke. Mungkin sebelum aku lanjut lagi, ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Terkait operasi pembagian dan perkalian dalam aljabar. Gimana teman-teman, aman? Atau ada yang masih bingung? Yang 4 di bawah nggak diajak, Kak. Ini ya. Oh iya, sorry, sorry. Lupa, lupa. Nah, ini ya teman-teman. 3x Y kuadrat per 4 gitu ya. Sorry, 4-nya nggak diajak. Nggak masuk circle dia. Oke, jadi ini ya. Hasilnya 3x dikali Y kuadrat per 4. Dan ini hasilnya. Oke, makasih Andika udah ingetin. Gimana teman-teman? Aman? Lanjut? Oke, aman ya. Kita lanjut. Nanti kita bakalan latihan soal kok. Aku udah nyiapin beberapa soal buat kalian. Nah, ini lagi. Ini ada bilangan eksponen negatif nih teman-teman. Oke, kita kerjain bareng-bareng aja ya. Di sini kita punya
dua x kuadrat y z pangkat 3 dikuadratkan dikali kemudian 8x y z pangkat min 2. Oke, mungkin aku di sini mau sedikit ngebahas terkait sifat eksponen. Nah, kalau semisal kita punya A pangkat N, kemudian dikalikan dengan M, ini tuh menjadi A pangkat N dikali M, gitu ya. Atau semisal lebih kompleksnya lagi, A pangkat N, B pangkat M, C pangkat H, misal. Kemudian dipangkatkan lagi dengan S. Ya udah, ini menjadi A N dikali S pangkat N dikali S dikali B M dikali S M dikali S dikali lagi C H dikali S H dikali S. Nah, jadi ini tuh tiap pangkatnya kita kali aja teman-teman. Jadi ini ke sini, sebentar aku tandain deh. Ini kali ke sini, kemudian ini kali ke sini, dan ini kali ke sini. Itu ya. Jadinya A pangkat N dikali S, kemudian B pangkat M dikali S, kemudian C pangkat H dikali S. Oke, kita lanjut ke sebentar. Kita lanjut ke penyelesaian soalnya. Nah, jadi di sini kita masukin aja. Kita kalikan 2 dikali dengan ini. Ini pangkat satu ya, pangkat satu. Kemudian 2 dikalikan dengan ini pangkat 2. Kemudian 2 dikalikan dengan yang Y, Y-nya pangkat satu. Kemudian 2 dikalikan dengan ini Z pangkat 3. Oke, kita tulis 2 1 dikali 2 pangkat 2 dikali X pangkat 2 dikali sama ini 2 dikali lagi Y, kemudian pangkat satu dikalikan dengan 2 berarti pangkat 2. Nah, kemudian Z pangkat 3 dikalikan dengan 2 3 kali 2. Oke, kita pisahin dulu ya, pakai tutup kurung. Dikali. Nah, kita lanjut buat yang ini sekarang, teman-teman. 8, aku tandain dulu. Ini ke sini, kemudian ini ke sini, ini ke sini, dan juga ini ke sini. Oke, 8 pangkat satu dikali min 2 berarti pangkat min 2. Nah, X dikali pangkat min 2 berarti X pangkat min 2. Y dikalikan dengan pangkat min 2 berarti Y pangkat min 2. Nah, Z dikalikan dengan pangkat min 2 berarti Z pangkat min 2. Oke. Nah, sekarang kita tulis ulang. Ini 2 pangkat 2. Kemudian ini 2 kali 2 kan 4. Jadinya X pangkat 4 dikalikan dengan Y pangkat 2. Nah, lalu ini Z pangkat 3 kali 2. 3 kali 2 kan 6 ya. Jadi Z pangkat 6. Kemudian kita pisah. Dikali dengan 8 pangkat min 2. 8 pangkat min 2. Kemudian X pangkat min 2. Y pangkat min 2. Z pangkat min 2. Nah, oke. Sebentar ini aku tandai dulu deh. Buat yang rumusnya ya. Oke, di sini aku mau bahas terkait rumus eksponen lagi. Jadi teman-teman, di dalam perkalian eksponen, itu kalau semisal kita punya A pangkat N dikalikan dengan A pangkat M. Nah, ini menjadi A pangkat N plus M. Jadi kita cukup menambahkan pangkatnya aja. Ya, dengan syarat apa? Dengan syarat angkanya itu harus sama.
atau simbolnya harus sama, atau intinya A-nya ini harus sama. Ini kan A sama A ya. Jadi kalau semisal A pangkat M dikali dengan B pangkat M, ini tuh nggak bisa menjadi A N plus M gitu, nggak bisa ya, karena ini B sama A-nya itu beda. Jadi ini ya teman-teman harus sama. Nah oke, kita balik lagi nih ke sini. Kita lihat angka dengan angka, huruf dengan huruf. Nah ini kan sama ya, X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Tapi ada yang beda, yaitu apa? 2 dan juga 8. Nah, tapi 8 ini tuh sebenarnya kan dia kelipatan dari 2 ya. 8 itu sebenarnya ini. 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2. Nah, jadi 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Gitu ya, karena ini ada 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3. Jadi 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Nah, kita ubah dulu si 8 ini tuh menjadi 2 pangkat 3 teman-teman. 2 pangkat 3, pangkatin lagi min 2. Oke, balik lagi ke rumus ini. Kalau semisal kita punya A pangkat N dipangkatkan lagi dengan M, kita cukup kalikan aja. Gitu ya. Jadi ini sama dengan 2, 3 dikali min 2. Jadi min 6. Gitu teman-teman. Nah, jadi kita bisa nih, kalau udah sama semua, kita kelompokin. 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat min 6. Kemudian X pangkat 4 dikalikan dengan X pangkat min 2. Nah, kemudian Y pangkat 2 dikali dengan Y pangkat min 2. Kemudian Z pangkat 6 dikalikan dengan Z pangkat min 2. Nah, kalau kayak gini kan udah enak ya. Ya udah, ini kita balik ke sifat yang ini. Sorry, yang ini. A dikali N, A pangkat N dikali A pangkat M, pangkatnya kita tambah. Nah, ini kan sama nih. 2 dengan 2, X dengan X, Y dengan Y, kemudian Z dengan Z. Jadinya 2 pangkat. Ini kita tambah 2 ditambah min 6. Min 6 dikali X pangkat 4 ditambah min 2. Min 2 dikali Y pangkat 2 ditambah min 2 dikali Z pangkat 6 ditambah min 2. Nah, ini kita tinggal dijumlahkan aja ya. 2 pangkat 2 plus min 6. Jadi kita 2 dikurangi 6, min 4 ya. Kemudian dikalikan dengan X 4 dikurangi 2 pangkat 2. Dikalikan dengan Y 2 plus min 2 atau 2 kurang 2 nol. Ya. Kemudian Z pangkat 6 ditambah min 2 atau 6 dikurang 2 4. Oke, kita tulis ulang. 2 pangkat min 4 dikali X kuadrat. Nah, catatan lagi teman-teman. Angka atau bilangan apapun, jika pangkat nol akan bernilai sama dengan satu. Contohnya, misal aku punya A pangkat nol sama dengan satu, B pangkat nol sama dengan satu, gitu ya. Ini catatan, bilangan apapun jika pangkat nol akan bernilai satu. Terkecuali nol ya. Nol itu ada pengecualiannya. Aku lupa. Kecuali nol. Oke. Nah,
Lanjut, kita ke sini. Jadi ini kan Y pangkat nol itu berarti dikali satu ya. Habis itu Z pangkat 4. Z pangkat 4. Nah, terus kita lihat lagi. Ini ada yang bisa kita kalikan lagi nggak? Ini kan udah beda semua nih. 2 dengan X dengan Z. Berarti udah nggak ada yang bisa kita kalikan lagi. Nah, tapi di sini ada negatif, teman-teman. Oke, aku mau bikin catatan lagi nih. Jika kita punya A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Misal kita punya 4 pangkat min 5 itu sama dengan 1 per 4 pangkat 5. Itu ya. Kita tandain lagi. Oke. Nah, jadi ini 2 pangkat min 4 itu berarti 1 per 2 dikali pangkat 4. Sorry, 2 pangkat 4. Kemudian dikalikan dengan X kuadrat, dikalikan dengan Z pangkat 4. Nah, jadi hasil akhirnya adalah X kuadrat Z pangkat 4 per 2 pangkat 4. Gitu, teman-teman. Ini ya jawaban akhirnya. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau ada yang masih bingung? Kalau aku jelasinnya kecepatan, bilang aja ya. Gimana teman-teman aman? Reaction teman-teman kalau aman. Atau ada yang mau ditanyain? Oke, aman ya. Oke, kalau aman, kita lanjut lagi ke PPT. Nah, selanjutnya adalah operasi pada tanda kurung. Nah, kalau tanda kurung itu kita gunakan perkalian pelangi gitu ya. Mungkin kalian ini udah nggak asing gitu sama yang namanya perkalian pelangi atau perkalian satu-satu. Jadi itu nanti di sini 4 dikali min 2x plus Y. Jadi nanti 4 dikalikan dengan min 2x, kemudian 4 dikalikan dengan Y. Habis itu di sini min 2 dikalikan dengan Y, kemudian min 2 dikalikan dengan min 8x. Nah, eh, coba aku di sini kerjain di PKT-nya. Oh, kok langsung pindah ya? Ya udah deh, kita kerjain di catatan tadi aja. Kita coba yang ini. Nah, kita kerjain di sini aja ya. Karena nggak tahu kenapa PPT-nya nggak bisa dicoret-coret, teman-teman. Oke, kita lanjut. Kerjain yang ini. Nah, ini kita langsung kali aja. 4 dikali sama ini, kemudian 4 dikalikan dengan ini. Terus ini, nih, eh, ini ada catatan juga buat teman-teman yang mungkin masih bingung dengan perkalian distributif. Kalian sebenarnya bisa kalikan dengan 2 aja. Ini dikali 2, ini dikali sama yang ini. Atau kalian bisa sekaligus masukin si negatifnya. Oke, jujur ya, sebelumnya waktu pas aku masih belajar buat SNBT ini aku bingung gitu. Kayak kadang itu aku salah. Kenapa? Karena gini teman-teman. Kalau semisal kita ini 4 dikali ini kan jadinya gak enak ya kalau kayak gini tuh. Langsung aja gitu. Ditambah 4 dikali Y. Nah, kalau yang ini aku bingung. Kenapa? Karena kalau semisal tandanya ini nggak ikut, misal gini ya, min 2Y, kemudian 2 dikali min 8, min 16 kan, 16x. Nah ini salah loh teman-teman, karena yang seharusnya kayak gini.
Nah, ini harusnya tandanya itu ikut. Jadi min 2Y, min 2 dikali Y. Kan min 2Y ya. Nah, min 2 dikali min 8X. Negatif ketemu negatif, positif. Jadi plus 16X. Nah, kita sederhanakan lagi. 4 dikali min 2X. Ini kan jadinya min 8X. Ditambah 4Y min 2Y plus 16X. Nah, kita kelompokin lagi. Kelompokin 16X dengan X, kemudian Y-nya dengan Y. Ya udah, 16 dikurangi 8, 8X. 4 dikurangi 2 plus 2Y. Gitu, teman-teman. Jadi intinya kalau semisal kita melakukan operasi pada perkalian distributif, ingat ya, tandanya ini tuh harus ikut. Karena kalau misalkan tandanya nggak ikut, kayak 2 dikali Y min 2Y, nah itu masih benar. Nah, tapi kalau semisal 2 dikali min 8Y, kan jadinya min 18 ya. Nah, sedangkan di sini ada negatif. Nah, seharusnya negatif ketemu negatif, positif. Gitu ya. Oke, itu teman-teman buat yang operasi pada, sebentar, operasi pada aljabar tanda kurung. Nah, sekarang kita bagian terakhir nih, teman-teman. Memfaktorkan ekspresi aljabar. Nah, ini yang agak susah, teman-teman ya. Jadi, memfaktorkan ekspresi aljabar itu maksudnya gimana? Kita menentukan FPB, faktor persekutuan dari semua suku. Nah, coba kita lakukan faktorisasi pada bentuk ini. Oke, kita kerjain bareng-bareng ya. Oke, kita punya di sini ekspresi aljabar 12X pangkat 2 Y plus 18X Y kuadrat. Nah, yang dimaksud dengan memfaktorkan itu kita cari FPB 12 dan 18 dulu. Cara gampangnya sih mungkin kalian masih ingat ya dengan pohon faktor gitu. 12 dibagi 2 ini menjadi 6. Kemudian 6 dibagi 2 menjadi 3. Nah, ini 3 udah nggak bisa dibagi lagi. Jadi FEB-nya adalah 2 kali 2 kali 3. Nah, terus selanjutnya adalah 18. 18 dibagi 2, 9. Kemudian 9 dibagi 3, 3. Nah, ini 3 udah nggak bisa dibagi lagi. Berarti FEB-nya 2 dikali 3 dikali 3. Nah, kita ubah ke sini. Berarti ini kan sebenarnya sama aja kayak 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 ya. Kalau yang ini 2 dikali 3 pangkat 2. Oke, kita ubah dulu ya. Jadi ini 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian X kuadrat Y plus ini 2 dikali 3 pangkat 2 XY kuadrat. Oke, sebentar teman-teman. Ini aku geser dulu sini. Wait, duanya kenapa ikut ini? Ini punya Y. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini teman-teman, yang namanya itu kita memfaktorkan aljabar. Kita bisa lihat di sini. Ini kan 2 sama 3 sama ya. Nah, tapi kita cari yang terkecilnya. Kalau kita lihat 2 pangkat 2 sama 2 aja itu lebih kecil mana? Lebih kecil 2 kan? Ya udah, kita catat dulu di sini 2. Terus abis itu 3 dikalikan dengan, sorry, 3 itu lebih besar mana sama 3 pangkat 2? Lebih besar 3 pangkat 2 kan? Nah, kita pilih yang terkecil, yaitu 3. Jadinya 2 dikali dengan 3 sama dengan 6. Nah, ini adalah FPB-nya. Jadi kita bisa seperti ini, teman-teman. 6 ya, kemudian dikali
Nah, ini kan sebenarnya 12 itu bentuk lain dari 6 dikali 2. Nah, terus 18 bentuk lain dari 6 dikali 3. Ya, jadi ini 6 kemudian dikalikan dengan X. Sorry, aku hapus dulu di sini. Dikalikan dengan 2 dikali X kuadrat Y plus. Nah, ini kan 6 dikali 3 ya. Plus 3 dikali Y X Y kuadrat. Gitu teman-teman. Oke, aku mungkin mau ingetin lagi tentang perkalian distributif. Yang kalau semisal kita kali ke sini, dan juga ini kali ke sini, ini tuh bakalan balik lagi teman-teman. Bakalan balik lagi. 6 dikali 2 kan 12. 12. X kuadrat Y. Ya. Kemudian plus 6 dikali 3 18 gitu ya. 18 X Y kuadrat. No, hasilnya sama aja sama yang ini. Balik lagi. Jadi intinya kita itu menyederhanakan teman-teman. Atau memfaktorkan. Nah, sekarang kita masih bisa memfaktorkan nggak dari yang ini. 2X kuadrat Y sama dengan 3XY. Nah, ini sebenarnya tuh mirip ya teman-teman. X kuadrat Y sama XY kuadrat. Nah, ini ada X, ada Y, ada Y. Kita lihat X kuadrat itu lebih besar mana sama X? Lebih besar X kuadrat. Ya udah berarti kita pilih X. Kita cari yang terkecil. Terus Y lebih besar mana sama Y kuadrat? Nah, berarti kan ini lebih besar Y kuadrat ya. Berarti kita pilih yang Y. Jadi X, Y. Nah, ini kita keluarin lagi. 6 dalam kurung X, Y dalam kurung lagi. Dikalikan dengan 2. Nah, ini kan berarti kita kali X ya. X plus 3 dikalikan dengan Y. Nah, terus si XY-nya ini kita gabungkan dengan ini. Jadinya 6XY dalam kurung 2X plus 3Y. Dan ini adalah bentuk sederhana pemfaktoran dari aljabar. Nah, oke kita buktiin dulu ya. Nih, kita buktiin. Bukti. Ini kita kalikan dengan ini. Kita kali distributif. Ya, kali pelangi. Nah, jadi 6XY dikali 2X. 6XY dikalikan dengan 2X. Ditambah 6XY dikalikan dengan 3Y. Dikalikan dengan 3Y. Ya udah, berarti ini 6 dikali 2 kan 12. Kemudian XY dikalikan dengan X. X kuadrat Y. Ditambah 6 dikalikan dengan 3 kan 18. Kemudian XY dikalikan dengan Y, jadinya XY kuadrat. Dan bentuknya sama. Kalau teman-teman bisa lihat. 12X kuadrat Y ditambah 18XY kuadrat. Nah, sama ya. Jadi intinya disederhanain aja teman-teman. Ke bentuk yang paling kecil ini. Aku tandain. Ini bentuk sederhananya. Oke, gitu teman-teman buat yang pemfaktoran dari FPB aljabar gitu ya. Mungkin eh, sebelum kita lanjut, ini udah di bagian akhir dan kita mau coba latihan soal. Mungkin satu soal aja karena udah mau habis waktunya. Ada yang bingung nggak teman-teman? Atau ada yang mau ditanyain? Gimana? Kalau bingung tanyain aja ya. Atau kalian aku ngejelasnya terlalu cepet gitu ya. Kak, terlalu cepet Kak. Bisa diulang lagi nggak? Itu boleh, nggak apa-apa. Gimana aman? Andika, Kak. Kenapa Andika? Ada yang mau ditanyain?
Kalau yang distributif tuh bukan satu-satu ya dikalinya. Kalau yang distributif tuh bukan satu-satu ya dikalinya. Paham gak Kak? Satu-satu dikalinya. Maksudnya gimana tuh Andika? Satu-satu. Bisa on mic nggak? Atau mungkin jelasin lebih lanjut lagi. Aku minta tolong Kalau ke atas dikit deh, Kak, ke soalnya. oke, yang mana? Ini atau ini? Itu itu nggak apa-apa. Jadi misalnya nih yang 4 dikali dalam kurung min 2x plus y kan. Nah, aku Iya. pikir tuh kayak 4 dikali min 2x. Eh, kayak gini, 4 dikali min 2 terus 4 dikali x. Ditambah 4 dikali y. Begitu, Kak. Oh, oke. Jadi, oke, makasih Andika konfirmasinya. Jadi gini Sama-sama. Andika, buat yang maksudmu tadi kayak gini, kan ini 4 dikali min 2x plus y. Nah, tadi kan kamu nganggapnya seperti ini ya, 4 dikali min 2, kemudian 4 dikali dengan x, kemudian 4 dikali dengan y. Nah, ini tuh salah Andika. Kenapa? Karena ini, seperti yang udah aku bahas, jadi tuh di sini ada dua suku. Suku pertama itu yang mana? Suku pertama tuh ini, min 2x. Ya. Jadi dia ini tuh satu kesatuan. Dia nggak bisa dipisah. Dan suku keduanya yang mana? Suku keduanya yang Y. Gitu ya. Jadi perkalian distributif itu perkalian antara 4 dengan suku ini, suku pertama, dan juga 4 dengan suku kedua. Nah, terus kalau semisal dia dipisah satu-satu, itu kalau semisal seperti ini. Min 2 ditambah X ditambah Y. Aku tambah lagi, ditambah 10 Z. Ya. Nah, di sini ada berapa suku? Ini adalah suku pertama, konstanta. Ini suku kedua, variabel. Ini suku ketiga, variabel lagi. Dan ini suku keempat, yaitu koefisien dan variabel. Jadi satu kesatuan. Dan kalau semisal kita mau kalikan distributif, berarti ini dikali dengan min 2, kemudian ini dikalikan dengan X, ini dikalikan dengan Y, dan selanjutnya ini dikalikan dengan 10Z. Jadi hasilnya min 8 ditambah 4X ditambah 4Y ditambah 4 dikali 10 kan 40 ya. 40 dikali Z 40Z gitu. Oke, gimana Andika? Masih bingung nggak? Paham, Kak. Makasih. Oke, aman ya? Aman. Terima kasih banyak, Kak. Oke, aman Andika. Oke, teman-teman, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Atau aman yang lain? Oke, Safir Firza Ali aman ya? Oke, Panca Ali juga aman. Oke, eh, mungkin itu aja ya teman-teman buat kelas hari ini karena waktunya udah habis juga dan udah masuk waktu maghrib. Nanti aku bakalan kirim materi ini sama sekalian latihan soal yang bisa kalian kerjain ya. Nanti kalau semisal kalian ada yang bingung atau ada yang masih gak paham sama soalnya, gak apa-apa. Kalian boleh WA aku aja atau PC aku. Nanti aku balas kok. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Aku minta maaf ya kalau semisal ada kurang atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah join dan selalu semangat teman-teman buat belajar SNBT-nya. Oke, bye-bye teman-teman. Makasih.